Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Izur Suwanda, NIM 199511407. Di sini saya akan menerangkan tentang evolusi perangkat lunak. Apa saja itu evolusi perangkat lunak? Apa itu model evolusi perangkat lunak dan perkembangan evolusi perangkat lunak di dunia? Apa itu evolusi perangkat lunak? Menurut Research Institute in Software Evolution, the seat of active both technical and managerial, then ensure then software continues to meet on organizational and business objective in a cost-effective way. Yang dapat disimpulkan bahwa evolusi perangkat lunak adalah seluruh aktivitas dan proses baik teknis maupun manajerial yang bertujuan untuk menghasilkan versi perangkat lunak yang baru dari versi operasional sebelumnya, sehingga perangkat lunak tersebut mampu memenuhi kebutuhan bisnis dengan biaya yang efektif. Perkembangan dunia teknologi komputer sangatlah pesat. Seiring kebutuhan manusia dalam bidang informasi, hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dilepas dari teknologi, khususnya teknologi komputer. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya manusia yang menggunakan perangkat tersebut, dan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari pengaruh komputer, karena komputer dipercaya dapat menjawab semua kebutuhan informasi karena kemampuan komputer dalam menggunakan proses data dan informasi secara cepat, akurat, dan efisien. Evolusi perangkat lunak terdiri dari 4 macam era, yaitu era pioner, era stabil, era mikro, dan era modern. Yang pertama, era pioner. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan kabel ke antar bagian komputer. Gambar yang di bawah memperlihatkan orang yang sedang menggunakan komputer. Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan push card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer itu masih dilakukan secara langsung, sebuah program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Pada era ini, perangkat lunak merupakan salah satu perangkat dengan perangkat kerasnya. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang dikerjakan komputer berupa printout. Proses yang dilakukan komputer berupa baris instruksi yang secara berurutan. Yang kedua, era stabil. Komputer sudah banyak digunakan dan terjangkau oleh kalangan industri dan perusahaan yang membawa pengaruh terhadap perkembangan perangkat lunak. Kemampuan multitasking, banyak program, dan multi-user, banyak pengguna. Sudah dikenal juga sistem basis data. Yang ketiga, era mikro. Perangkat lunak pada era ini sudah berkembang untuk memenuhi kebutuhan individu. Harga perangkat lunak juga terjangkau oleh individu. Perangkat lunak yang dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang menangani perangkat internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Otomatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarahkan ke suatu jenis kecerdasan buatan. Oleh sebab itu, perangkat lunak pada era ini mengalami perkembangan. Yang pertama, prosesnya sistem mulai tersebar ke beberapa kalangan masyarakat. Yang kedua, software mengalami kecerdasan yang mempermudahkan penggunanya. Yang ketiga, harga setiap software mulai terjangkau oleh individu. Yang keempat, era modern. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan menggunakan 25 prosesor. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Hebatnya lagi adalah setiap peralatan itu akan mengarah pada suatu saat kelak akan dapat saling terhubung. Model evolusi perangkat lunak. Ada beberapa model yang digunakan dalam perancangan perangkat lunak, di antara lain model evolusi perangkat lunak yang pertama adalah waterfall. Model ini merupakan yang pertama digunakan pengembang perangkat lunak. Model ini diperkenalkan oleh
Royce pada tahun 1970 yang mencakup spesifikasi persyaratan, perancangan sistem dan perangkat lunak, implementasi, pengujian, integrasi, dan pemeliharaan. Kelemahan dari model ini adalah model ini bersifat kaku sehingga akan menyulitkan ketika melakukan perubahan. Jadi model waterfall ini seperti air terjun. Kenapa? Yang pertama ada request perancangan untuk lapangan, kemudian masuk ke dalam sistem software, kemudian turun lagi ke implementasi di lapangannya. Yang selanjutnya integrasi dan sistem testing, ini pengetesan atau implementasinya. Kemudian yang terakhir operasi dan maintenance. Tapi yang terakhir ini biasanya software atau program sudah dijalankan, kemudian tahap terakhir ini untuk perbaikan atau perawatan pada software tersebut. Yang kedua, model evolusi perangkat lunak spiral. Model spiral merupakan salah satu dari model revolusioner. Model spiral memiliki ciri yang memungkinkan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak secara bertahap. Adapun dengan beberapa versi untuk mendapatkan perangkat lunak yang lebih sempurna dan lebih terkontrol. Yang selanjutnya, prototype. Metode prototype merupakan pengembangan dari revolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang bisa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Dalam model ini, prototipe dari perangkat lunak yang dihasilkan dipresentasikan kepada pengguna untuk mendapatkan masukan dari pengguna yang bersangkutan agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi saling berhubungan. Yang pertama, membangun dan memperbaiki sistem. Kemudian user atau pelanggan menguji atau mencoba sistem tersebut. Kemudian pelanggan tersebut ada problem apa enggak. Jika ada problem, kemudian pelanggan tersebut akan konfirmasi ke developer masalahnya apa, kemudian diperbaiki, seterusnya begitu. Yang selanjutnya, Extreme Programming atau XP. Extreme Programming merupakan salah satu metode proses pengembangan perangkat lunak dalam RPL. Metode ini merupakan salah satu metode yang terpopuler dari beberapa metodologi pengembangan software yang dipakai untuk mengembangkan perangkat lunak. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menurunkan biaya dan menyederhanakan dari beberapa tahapan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Kesimpulan, evolusi perangkat lunak adalah seluruh aktivitas dan proses baik teknis maupun material yang bertujuan untuk menghasilkan versi perangkat lunak yang baru dari versi operasional sebelumnya, sehingga perangkat lunak tersebut tetap mampu memenuhi kebutuhan bisnis dengan biaya yang efektif. Perangkat lunak evolution dan maintenance yang sukses membutuhkan perubahan yang dipicu oleh perubahan persyaratan, teknologi, dan pengetahuan stakeholder. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.